Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ayu dalam mata pelajaran IPS. Oke, kemarin sudah habis bab pertama kita. Sekarang kita akan lanjut pada bab selanjutnya, yaitu bab kedua. Ya, kita lihat bab kedua. Bab kedua mengenai interaksi sosial. Oke. Tujuan pembelajaran mata pelajaran hari ini yaitu memahami interaksi sosial, memahami pengaruh interaksi sosial, memahami konsep lembaga sosial. Yuk kita lanjut materi selanjutnya. Oke, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah perilaku sosial ditentukan oleh tekanan sosial yang dihadapi. Artinya, perilaku diciptakan salah satunya sebagai respon terhadap lingkungan sekitar, khususnya kelompok sosial. Cara manusia berinteraksi dalam masyarakat dapat menentukan perilaku manusia tersebut. Nah, jadi interaksi sosial itu komunikasi antara dua orang, antara A dan B. Itu dalam contohnya, jika tidak ada interaksi, maka itu bukan terjadinya komunikasi dalam interaksi sosial. Pasti membutuhkan dua orang atau lebih ada yang berinteraksi menggunakan alat, menggunakan handphone, telegram, email, dan sebagainya. Ada yang berinteraksi menggunakan gerakan, contohnya tunarungu. Nah, itu adalah bagian dalam interaksi, bentuknya berbeda-beda. Oke, kita lanjut dalam interaksi. Menurut Surjono Sukamto, interaksi sosial memiliki berbagai faktor. Berbagai faktornya ada yang pertama imitasi. Ibu cek dulu. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti gaya bicara, berpenampilan, tingkah laku, adat, kebiasaan, serta pola pikir. Kalau imitasi, misalnya sekarang yang lagi tren tuh untuk para remaja seperti kalian, misalnya untuk perempuan lagi suka banget sama BTS. Yang perempuan atau yang laki-laki juga ada mengikuti tingkah lakunya seperti bergoyang atau berjoget ala BTS. Kalau laki-laki mungkin ada beberapa yang mengidolakan pemain bola. Cara berpenampilan biasanya entah pakai bajunya yang ada namanya gitu. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi ini merupakan keinginan seseorang untuk menjadi seperti orang lain seutuhnya atau meniru 100%. Contohnya seorang anak mengidolakan ibu yang berusaha mengidentifikasi dirinya seperti ibunya. Identifikasi itu idolanya 100%. Ini ada negatif, ada positifnya. Kalau yang dia idolakan memiliki perilaku buruk, dari segi negatif dia akan mengikuti. Yang tadi Bu Ayu kasih contoh itu dari segi positif, dia mengidolakan ibunya. Misalnya ibunya anggaplah Wonder Woman, Bu Ayu bilang, kayak seperti iklan kecap, pulang kerja aja masih sempat masak. Si anak ini pengen, nanti aku harus bisa masak kayak bunda atau kayak mama, masih bisa sambil kerja, masih sambil bisa mengurus anak. Idolanya seperti itu. Atau misalnya ayah, Anda ayahnya Power Man, memiliki kekuatan kayak Power Ranger. Kekuatannya apa? Misalnya masih bekerja, berangkat pagi, pulang malam, ada yang bantuin mengurus kalian. Seperti itu. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap dan diterima oleh orang lain. Contohnya kayak kita memberikan saran.
Nah, itu namanya sugesti. Simpati. Nah, selanjutnya keempat, simpati ini bukan provider ya, Nak ya, bukan provider telepon. Simpati ini merupakan kondisi kepedulian seseorang kepada orang lain. Contohnya, teman kalian ada yang masuk rumah sakit, kalian bersimpati, menanyakan bagaimana keadaannya gitu, kesehatannya seperti apa. Nah, empati. Nah, simpati, empati ini hampir mirip. Kalau empati merupakan simpati mendalam terhadap orang yang mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Contohnya, misalnya empati ini kan fisik sama jiwa ya. Misalnya ada orang tua salah satu teman kalian itu yang meninggal. Nah, itu kan jiwanya tergoncang, fisiknya jadi lemas. Nah, kalian sebagai teman kesana berbelasungkawa, menenangkan gitu. Oke, itu merupakan interaksi sosial, faktornya. Oke, untuk materi kali ini Bu Ayu cukup sampai interaksi dan faktornya saja. Untuk tugas hari ini adalah, nah, tugasnya kalian buat contoh dari faktor-faktor interaksi ini. Kalian buat versi kalian sendiri. Contohnya seperti apa? Tidak boleh mengikuti contoh yang ada di buku paket ataupun contoh yang Ibu berikan penjelasan pada hari ini. Kenapa? Kalau mengikuti berarti kalian kurang memahami. Nah, jadi harus beda. Itu sebagai tanda bukti kalian memahami bab materi seperti ini atau bab ini. Oke, paham? Dari Bu Ayu cukup sekian materinya. Kalau di buku paket materi ini ada di bab 2 halaman 101 dan 102. Terima kasih sudah mendengarkan channel YouTube Ibu. Jangan lupa di subscribe dan di like-nya. Oke, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.